Nama saya Sekar Ayu Pranti Putri Aji dengan NIM 0116012210. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait ALP Management International System. Yang pertama, saya menggunakan perusahaan PT Indofood. Jadi, company profile dari PT Indofood System Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman besar di Indonesia yang berdiri sejak 1990 dan berkomitmen sebagai Total Food Solution dengan mengelola seluruh rantai pasok dari hulu hingga hilir. Indofood memiliki kantor pusat di Jakarta dan telah berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan jangkauan global. Indofood menjalankan 4 kelompok usaha utama, yaitu Consumer Branded Product atau CBP, Bogasari, Agribisnis, dan Distribusi, yang saling terintegrasi untuk memastikan ketersediaan dan kualitas produk. Selain mendominasi pasar domestik, Indofood juga mengekspor produknya ke lebih dari 50 negara, dengan Indomie sebagai salah satu produk unggulan yang memiliki daya saing global. Yang selanjutnya yaitu Sistem Informasi Existing. PT Indofood menggunakan Enterprise Resource Planning ERP sebagai tulang punggung sistem informasi untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dari produksi hingga distribusi. ERP yang digunakan adalah SAP R3 versi 4.6C yang memungkinkan pengelolaan data secara real-time dan mendukung efisiensi operasional serta pengambilan keputusan manajemen. Nah, untuk selanjutnya, itu membahas tentang cakupan utama ERP. Pada keuangan, itu pengelolaan laporan keuangan, biaya, arus kas, investasi, dan analisis kinerja perusahaan. Untuk logistik dan produksi, itu manajemen penjualan dan distribusi, pengadaan dan persediaan bahan baku, perencanaan dan pengendalian produksi, dan pengelolaan gudang transportasi, kualitas, dan pemeliharaan mesin. Untuk sumber daya manusia, itu administrasi karyawan, penggajian, waktu kerja, dan pengembangan SDM. Nah, sistem pendukung lainnya yang digunakan selain ERP ada TPS, mencatat transaksi harian, penjualan, persediaan, dan produksi. Ada MIS, menghasilkan laporan manajerial dan evaluasi kinerja. Ada DSS, mendukung keputusan taktis manajemen menengah. Ada EIS, menyediakan ringkasan informasi strategis bagi manajemen puncak. Ada SCM, mengelola rantai pasok dan persediaan secara real-time. Ada sistem manufaktur dan pemasaran, mendukung proses produksi, pemasaran, dan distribusi produk. Berikut adalah flowchart dari Human Capital di Indofood. Flowchart Human Capital di PT Indofood dimulai dari perencanaan kebutuhan SDM, yaitu penentuan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan analisis jabatan dan penyusunan spesifikasi posisi sebagai dasar rekrutmen. Tahap berikutnya adalah rekrutmen karyawan melalui penerimaan lamaran dan seleksi tahap 1, yaitu pengiriman berkas. Berkas pelamar yang tidak lolos akan diarsipkan sebagai database. Sedangkan yang lolos melanjutkan ke wawancara untuk menilai kompetensi sikap dan kesesuaian budaya. Pelamar yang dinyatakan lolos kemudian menjalani penandatangan kontrak kerja, orientasi, serta pelatihan dan pengembangan sebelum ditempatkan pada unit kerja yang sesuai. Selanjutnya, HRD akan melakukan penilaian dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar keputusan pengembangan karir, pembinaan, atau mutasi. Apabila setelah evaluasi ulang kinerja tetap tidak memenuhi standar perusahaan, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sehingga proses human capital dinyatakan selesai. Yang selanjutnya yaitu flowchart operasional khususnya pada pabrik mie instan. Flowchart operasional PT Indofood pada pabrik mie instan dimulai dari perencanaan produksi, yaitu penentuan jumlah dan jadwal produksi berdasarkan permintaan pasar. Selanjutnya dilakukan pengadaan bahan baku yang dibutuhkan, bahan baku yang diterima, kemudian melalui pemeriksaan kualitas. Bahan yang tidak memenuhi standar akan dimusnahkan sesuai prosedur, sedangkan bahan yang memenuhi standar dilanjutkan ke proses produksi. Pada tahap produksi, bahan baku diolah menjadi mie instan sesuai standar operasional perusahaan dan dilanjutkan dengan pengendalian mutu terhadap produk jadi. Produk yang tidak lolos pengendalian mutu dimusnahkan, sedangkan produk yang memenuhi standar masuk ke tahap pengemasan dan penyimpanan di gudang. Tahap akhir adalah distribusi produk ke jaringan distributor dan retail di seluruh Indonesia melalui distributor utama PT Indomarko Adi Prima serta distributor dan subdistributor lainnya, sehingga produk Indofood dapat menjangkau konsumen secara luas, efektif, dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu analisis sistem informasi pada human capital. Sistem informasi human capital atau HC di PT Indofood Sukses Makmur Tbk berperan sangat penting di dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia secara terintegrasi.
Proses dimulai dari perencanaan kebutuhan SDM menggunakan SAP Human Research atau HR untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan rencana bisnis dari perusahaan. Selanjutnya, sistem digunakan dalam analisis jabatan, rekrutmen, dan seleksi karyawan dengan pengelolaan data pelamar yang terstruktur. Karyawan yang diterima kemudian diproses melalui penandatanganan kontrak, orientasi, serta pelatihan dengan seluruh data tersimpan dalam SAPHR untuk mendukung penempatan kerja. Pada tahap operasional, sistem informasi dimanfaatkan untuk penilaian dan evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pengembangan karir, mutasi, hingga pemutusan hubungan kerja, sehingga pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih efektif, efisien, dan berbasis data. Analisis sistem informasi operasional. Sistem informasi di PT Indofood Sukses Makmur TPK mengintegrasikan seluruh proses produksi dari perencanaan hingga distribusi. Modul ERP digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan produksi PP, pengadaan dan pengelolaan persediaan bahan baku MM, serta pengendalian kualitas bahan dan produk HIM. Proses produksi dan pengemasan dikontrol melalui sistem manufaktur agar sesuai standar operasional. Sementara penyimpanan dikelola oleh sistem logistik dan pergudangan. Distribusi produk dilakukan melalui SD dan SCM dengan pemantauan secara real time, sehingga penyaluran produk ke konsumen di seluruh Indonesia berjalan efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu evaluasi sistem. Berdasarkan hasil analisis, penerapan ERP berbasis SAP R/3 di PT Indofood Sukses Mamut TBK dinilai efektif dalam mendukung seluruh proses bisnis perusahaan. Sistem ini mampu mengintegrasikan fungsi produksi, keuangan, logistik, rantai pasok, dan sumber daya manusia secara real-time, sehingga meningkatkan akurasi data, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memperkuat koordinasi antar divisi. Selain ERP, pemanfaatan TPS, MIS, DSS, dan EIS turut mendukung pengambilan keputusan di setiap tingkat manajemen, mulai dari operasional hingga strategis, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan berbasis dengan data. Dari sisi efisiensi, sistem informasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan persediaan yang terintegrasi dengan SCM, penataan proses produksi dan distribusi yang lebih terstruktur, serta pengurangan ketergantungan pada proses manual. Namun, luasnya cangkupan operasional dan kompleksitas sistem menuntut kesiapan sumber daya manusia agar pemanfaatan sistem dapat optimal di seluruh unit kerja. Nah, berdasarkan evaluasi tersebut, perusahaan disarankan untuk meningkatkan pelatihan dan pendampingan pengguna sistem, khususnya bagi karyawan operasional dan pergudangan. Melakukan pembaruan sistem secara berkala, memperkuat keterpaduan data lintas divisi dan pabrik, serta meningkatkan pemanfaatan data analitik untuk perencanaan produksi, distribusi, dan strategi pemasaran. Dengan penerapan rekomendasi ini, sistem informasi di PT Indofood diharapkan semakin mendukung efektivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menerapkan sistem informasi yang terintegrasi, efektif, dan efisien dalam mendukung seluruh proses bisnis. ERP berbasis SAP R/3 berperan sebagai sistem utama yang menghubungkan fungsi produksi, keuangan, logistik, rantai pasok, dan sumber daya manusia secara real-time. Selain itu, pemanfaatan TPS, MIS, DSS, dan EIS mendukung pengendalian, evaluasi, serta pengambilan keputusan di berbagai tingkat manajemen. Secara keseluruhan, sistem informasi terintegrasi ini meningkatkan efisiensi operasional, kualitas keputusan, dan daya saing perusahaan dalam menghadapi dinamika bisnis dan perkembangan teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih.